sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita ada di episode spesial lebarannya Lavender Channel. Nah, Kak Saat gak sendirian, ya udah kelihatan nih langsung bertiga gitu. Ada sama Kak Ana, ini kita jadi tektokan nih, kita co-hostnya nih Kak Ana nih. Nah, bintang tamunya. Bintang tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Eko. Yang biasa kalau teman-teman yang membership atau yang non membership juga ada ya pembelajaran matematika ya di Lavender Channel. Nah ini Lebaran nih udah ada kue, udah ada apa? Udah enak banget ini kuenya ini. Ciri udah, khas sekali ya. Iya ini udah kue Lebaran banget ya, kastengel, nastar, sama kacang. Udah. Jadi yang ngambil bapak-bapak, ini yang anak muda ini. Anak muda itu yang anak kecil nih yang suka ada rasa-rasa beda nih. Kalau Lebaran tahun ini, Pak Eko mau kemana nih? Rencana tahun ini mungkin di rumah aja kayaknya deh. Tahun ini ya karena yang pertama ibu mertua saya tuh udah sepuh lah ya, udah 80-an. Jadi justru yang datang orang lain ke rumah gitu. Oh, iya, ada di dekat rumah ya. Rumahnya masih di dekat-dekat situ juga. Satu RT lah. Oh, satu RT. Jadi saya harus tinggal di rumah gitu. Jadi nggak mudik. Kebetulan muka saya juga nggak mudik kan? Muka udik, enggak ya. Lanjut. Kalau muka udik saya, muka mudik. Saya nih pulang nih ntar langsung. Saat pulang. Ke Pekalongan sama Tegal. Waduh, mantap. Kalau Kana? Kalau saya sih biasa setiap tahun tuh pulangnya ke Cianjur. Jadi karena saya beberapa video kemarin kan bahasa Sunda ya. Jadi saya memang asli Sunda. Jadi ya saya harus pulang ke Cianjur. Itu iya memang Lebaran ini nih kalau staff Lavender beda nih, kita libur duluan. Iya. Tapi masuk duluan. Yang lain masih liburan. Iya. Persiapkan nih anak-anak yang kelas 12 mau belajar. Belajar. Gitu Ya. Gitu. Amazing Camp udah mulai nanti tanggal 15. Udah masuk hotel. Udah masuk hotel ya? Sudah check-in-nya gitu. Jadi udah langsung belajar. Jadi ya cukup lumayan sibuk juga nih untuk staff Lavender. Liburannya lebih cepat tapi selesainya lebih cepat juga gitu kan kayak gitu. Lebih dulu juga betul, gitu. Betul. Tapi sempat masak lah ya. Sempat kalau masak sih harusnya. Iya, asal lebarannya jangan tiba-tiba berubah ya gitu kayak tahun kapan itu kan tiba-tiba katanya lebaran besok tapi ternyata besoknya lagi. Gitu kan. Yang ini katanya lebaran penuh kehangatan ya. Oh iya. Yang opornya diangetin. Betul. Redanya diangetin. Udah disiapin kalau mana itunya? Udah dibeli-beli atau belum? Belum lah, masih sibuk nanti kayak udah libur baru kita belanja ke pasar lah gitu. Untungnya libur duluan jadi lumayan. Betul. Nggak terlalu penuh nanti mungkin ya pasarnya gitu kan. Iya. Kalau pada bikin apa nih biasanya nih? Di rumah paling ketupat, opor, ketupat janur lebih suka. Iya, janur ya. Opor. Semur gitu lah ya. Karena rame kan, berarti Pak Eko nggak bikin dikit dong, bikinnya harus nyiapin paling nggak 20 porsi lah minimal. Banyak. Karena datang banyak nih. Iya. Dari anak, cucu gitu ya, ponakan gitu. Karena udah dituakan soalnya. Oh iya. Udah ada cucu ya, Pak Eko? Saya belum. Kira udah ada cucunya nenek ya. Iya. Nah, kalau tahun ini yang beda apa nih? Kalau saya kan alhamdulillah tahun ini bawa bayi nih. Masya Allah. Udah umur berapa tuh Kak? Udah nanti 6 bulan. Udah biasa diajak jalan berarti ya. Jalan jauh lagi. Ini baru pertama kalinya kayaknya akan macet-macetan juga nih. Kayaknya akan beda lah dari mudik-mudik yang sebelumnya bisa ngebut gitu. Pokoknya gak usah banyak berhenti langsung nyampe gitu. Nah, tahun ini berarti harus banyak pit stopnya juga. Nih. Karena bawa bayi itu kan dikit-dikit mau ke toilet, dikit-dikit harus minum susu. Itu lumayan repot juga. Maknya juga pegel ya gitu, harus gantian enggak. Kalau saya kan nyetir doang, kalau ya bisa gantian kalau nggak berhenti kan gitu. Padahal dia harus butuh gantian kayak gitu. Kalau Mbak Ana ada bedanya apa? Bedanya sih
nggak ada yang signifikan ya, maksudnya ya lebaran ya begitu aja ya kita sholat Id, kemudian juga silaturahmi sama saudara tetangga gitu. Kalau di kalau di wilayah saya atau di daerah saya itu biasanya ada yang ini ke makam itu loh, jadi kita ziarah ke makam aja sih, habis itu udah selesai gitu, kayak gitu aja sih. Tiap tahunnya begitu. Tiap tahun gitu ya. Gitu. Nah, Pak Eko nih yang katanya tahun ini ada beda. Berbeda. Iya, kalau di saya bedanya sekarang ada anak yang kelas 12 nih. Kebetulan anak saya Amar Fati juga ikut di Bimbel Lavender. Oh iya. Jadi ya makin nggak bisa pergi kemana-mana. Paling nggak nemenin lah buat dia belajar gitu ya. Nah, karena dia udah kelas 12, nanti ikut ujian UTBK gitu. Kemarin SNBP-nya nggak eligible, jadi nggak ikutan. Ya. Jadi harus berjuang di UTBK. Tapi dari awal udah menyadari akan berjuang di UTBK ya. Sepertinya ya. Beda kayak yang eligible kan kemarin sempat down, sempat nangis gitu kan. Jadi Fatih nggak ngalamin. Kalau ini mentalnya kuat lah. Bapaknya udah bilang nggak apa-apa. Ya mungkin bedanya gitu. Jadi harus siap-siap gitu ya. Kalau kakaknya dulu kan di ini kebetulan kuliahnya di Unpad. Jurusannya matematika gitu. Wow. Padahal bapaknya bapaknya UI matematik. Ibunya UI matematik juga. Anaknya matematik juga. Ini jangan-jangan yang terakhir juga matematik juga, Pak? Nggak tahu nih. Nah, udah datang kan? Oh iya, udah. Nggak mau matematik. Kirain matematik juga, ntar katanya ada keluarga matematik. Ada yang matematik lagi, adik kandung saya. Adik saya namanya Kak Heris. Sedang ngajar juga nanti. Oh gitu. Itu matematik UNJ. Matematik. Satu lagi ponakan Ponakan di matematika Unpad juga. Jadi ponakan itu sepupuan berdua sama di Unpad juga. Ya, udah pada lulus alhamdulillah mereka. Jadi kami keluarga matematika. Pak Eko adalah keluarga matematik. Keluarganya penuh perhitungan. Kalau mau makan tempe diukur dulu ya. Volumenya berapa nih? Jangan-jangan presisi nggak gitu kan. Kalau disuruh beli tempe nggak bilang satu papan, yang 250 gram ya gitu. Gak mau beli yang satu papan doang atau apa asal bayar. Mas gak bisa nih Mas, ini beda nih. Harganya padahal sama. Ya, kayak gitu uniknya lah. Ini beda ya tahun ini ya. Karena pembelajarannya udah ada kan yang online nih. Ya. Paling liburnya lebaran berapa hari doang katanya. Iya, liburnya. Pembelajaran tanggal 1 sampai 8 ya. Iya, nanti mulai lagi tanggal 15 sudah mulai lagi ya. Mulai lagi tanggal 15. Kayak gitu. Nah, nih Pak Eko kan udah daftar nih putranya gitu kan. Nah, dapat gelombang berapa nih Pak? Oh iya, alhamdulillah kemarin ikut pendaftaran yang gelombang kedua. Udah gelombang di tanggal 16 Mei. Oke. Pagi. Akhirnya dapatnya dekat di UI dekat. Lokasi ujiannya dekat di UI. Masih bisa milih mungkin ya. Iya, mungkin bisa milih panlok UI-nya. Panitia UI-nya, tapi ya tanggalnya itu kebetulan dapat tanggal 16. Masih awal gelombang 2 berarti ya? Baru hari keduanya. Baru hari kedua berarti. Ini untuk persiapannya nih, kan ceritanya nih udah kedua nih yang mau masuk PTN nih kan Pak? Iya. Gitu kan, yang satu kan udah nih lulus, udah masuk ke Unpad kan? Udah lulus bahkan udah lulus ya. Nah ini ada perbedaan nggak sih antara anak pertama, anak kedua ini untuk persiapan PTN, masuk PTN ini gitu kan? Gimana Pak? Anak saya jauh loh. Anak saya sebenarnya 3. Oh 3. Nah, yang pertama udah di Unpad, yang kedua waktu itu ikut ujian semua dicobain tuh, belum beruntung. Jadi akhirnya masuk ke Telkom. Telkom udah beruntung sih. Sudah masuknya juga ya. Alhamdulillah University kan sekarang udah kan, bukan STT kan, udah Telkom University D3-nya, kemudian rencana ikut lagi extension UI. Jadi bulan Juni ini bareng sama adiknya. Belajarnya sama dong ya. Sebenarnya pembelajarannya sama. Tapi karena dia sedang magang di kantor, jadi belajarnya sendiri aja ya. Nah, persiapan buat yang ketiga nih. Yang ketiga nih cowok kan ya. Yang atas-atas? Pertama cowok, kemudian cewek, kemudian cowok lagi. Gitu. Nah, ini yang ketiga bungsu. Jadi agak beda
beda semangat belajarnya, beda maksudnya. Tapi padahal masuk SMA 1 Depok. SMA 1 Depok. Ya, SMA 1 Depok. Nah itu dia, mungkin doanya kali kenceng ya. Ya. Jadi beruntung. Nah ini juga nih harapan saya juga nanti doa dari ibunya lah, mudah-mudahan ya beruntung. Amin. Belajarnya beda sama kakaknya gitu, maksudnya yang waktu yang pertama. Oh, yang pertama apa tuh? Bedanya ini karena bungsu mungkin lebih santai lah gitu ya, maksudnya ya. Cowok ya. Susah kalau dipaksa-paksa buat ayo belajar gitu ya. Udah Gen Z tuh beda Iya, ya. Apalagi generasi yang kena online kan iya, kemarin kan waktu iya. kelas Benar-benar 10, itu kelas 11 kan. Iya. Ngaruh Sangat-sangat banget kan. berpengaruh Jadi, banget. Betul. jadi semangat belajarnya beda. Hmm. Gitu sih. Tapi itu memanfaatkan teknologi gitu gak kayak apa nonton YouTube membership-nya juga atau dia malah yang tipe malas lihat muka bapaknya juga. Nggak di rumah, nggak di mana gitu kan. Cuma- Lagi gitu kan. Mungkin dia lihat tapi yang lain. Atau enggak di apa namanya di skip gitu kan. Giliran Kak Dadi ditonton. Iya. Saat ditonton. Kak Pepa ditonton. Giliran Pak Eko nanti aja. Di rumah aja Tanya ntar. sendiri aja lah. Bisa nanya langsung. Bisa tanya langsung. Bisa. Iya, memanfaatkan gadget tuh ya, kayaknya si anak-anak gitu sekarang ya. Tapi kalau yang dulu tuh kayak dipantau banget gitu atau gimana nih Pak Eko? Oh, iya. Sampai kayak di pegang rotan juga. Ayo. Iya. Di bimbel zaman saya dulu tuh. Ya. Iya. Yang kelihatan dari ini aja waktu belajarnya sih. Tapi kalau perlakuan Pak Eko ke anak Sama. Ikut tryout, ikut tryout gitu ya, bahas Iya, gitu iya. sama. Sama. Cuman dari semangat belajarnya aja beda sih. Kalau itu berarti masing-masing ya. Tapi Masing-masing dari anak. Setiap anak kan karakternya beda-beda nih Ah, kasaran kan, iya, gitu kan iya, kayak betul, gitu. betul. Apalagi nih kan udah kena pandemi nih, biasanya agak Iya. beda juga kan, Iya, iya. gitu, seperti itu. Ternyata nih berasa ya berarti ya. Berasa juga. Berasa beda ya. Berasa bedanya. Benar, gitu. Nah, itu tadi ya berarti nggak Pak Eko bukan tipe yang apa? "Oh, kamu harus belajar, dilihat lagi buka kamar lagi. Masih belajar nggak gitu? Kayak gitu-gitu nggak? Enggak. Paling nanya aja. Lagi ngapain gitu. Lagi ngerjain tryout gitu. Atau lagi ngerjain soal. Oh iya. Atau kadang-kadang pergi. Kemana perginya? Ke rumah temen. Ngapain? Belajar bareng. Ya udah terusin gitu. Tapi gini Pak Eko kan ini guru matematika nih ya kan, gitu. Nah, ini kalau misalkan nilainya rendah untuk matematika ini gimana Pak gitu kan pasti kan ada anak di mana dia down gitu untuk matematikanya gitu kan. Nah, itu biasanya pas lihat nilainya apa yang Pak Eko lakukan gitu kan. Ini kan dari terah ini udah pohon matematika banget pohonnya gitu udah kan. matematika banget nih. Pohonnya ya. udah matematika banget nih gitu. Kalau kan. terlalu jauh, iya kan nggak bisa katanya buah jatuh nggak jauh dari ini kan. Ya emang mungkin setiap anak kan beda-beda tuh. Ada yang Betul. suka sama matematik, Betul. ada yang enggak gitu ya. Ya di saya sih sayanya ya menyarankan ke anaknya belajarnya tetap biasa aja lah gitu. Biasa aja nggak usah ngoyo. Uber semampunya. Oh, gitu gitu. ya. Berarti cukup demokratis juga ya. Iya orang tua sekarang ya udah Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Di pelajaran lain harus lebih bagus. Misalkan di pengetahuan kuantitatif kecil skornya, di pelajaran matematik kecil, tapi di PU, PPU harus tinggi dong gitu. Kayak gitu. Jadi dia harus imbangin. Kalau dia merasa nggak bisa di satu subtes, dia harus bisa di subtes yang lain. Gitu. Supaya nilainya juga udah Strateginya tinggi gitu ya Pak ya. Biar bagus semua lah ya. 700 lah minimal. Amin. Aman ya, amin ya. Amin, Itu amin. berarti Pak Eko ini beneran manteng ini nilai tryoutnya nih. Iya diliatin. Jadi kalau ada laporan nilai tryout udah keluar gitu, Pak Eko langsung apa nih? Apa nih yang kurang nih? Apa nih yang kurang nih kayak gitu? Diliatin. Langsung diliatin. Terus latihan soal di situnya. Gitu. Mantap Oke. sekali. Tapi tadi banyak nyebutin kata tryout nih kayaknya. Pak Eko tuh nainin banget tryout nih si Fatih. Iya. Dia selain ikut di Bimbel Lavender tryoutnya juga ikut di tempat lain ikut tryoutnya juga gitu. Oh berarti maksudnya itu dilihat juga skornya gitu maksudnya. Oh iya maksudnya bukan cuma drilling soal banyak gitu. Ya harus dites juga, harus coba tryout juga. Berapa kali seminggu biasanya tryout?
Oh bisa rutin tuh kayaknya. Iya. Yang saya tahu sih seminggu sekali lah paling nggak ya. Dari Setidaknya kalau lah dari lavender kan Sebulan sekali. dulu. Dari tempat lain juga kan Ya. sebulan sekali di minggu yang berbeda Oh. gitu. Paling kan tuh ntar jatuhnya seminggu bisa sekali tuh jangan-jangan TO-nya tuh. Sebelum intensif aja udah seminggu Udah. sekali. Jadi udah biasa nih kalau intensif karena Ya, di lavender mudah-mudahan ini kan Oh nanti iya kalau nanti ya. intensif kan jadi satu minggu satu kali gitu sekali. kan. Berarti jadi seminggu 2 kali kan. Double. Iya, jadi Apa-apa Ya, buat nggak- biar tahu skornya ya Pak Ya, ya gitu. Biar tahu nih harus memperbaikinya di nilai yang mana gitu kan. Seperti itu ya. Berarti kalau dari Pak Eko tuh ngasih ini anaknya tryout rutin, harus rutin tuh. Terus Pak Eko juga mantau nilainya. Ya. Mantaunya gimana nih? Harus naik atau yang penting gak turun? ada ini nggak atau ada kasih reward? Tapi rata-rata ya, rata-ratanya naik apa enggak? Kalau nggak naik baru dicek suksesnya. Berarti ada yang turun atau ada yang stuck di mana nih? Ya, gitu. Misalkan ada yang naik, yang ini stuck atau gimana gitulah. Ya ini juga bisa untuk orang tua nih kira-kira yang mau mempersiapkan anaknya nanti tahun ini atau tahun depan yang mau ke kelas 12 gitu kan, persiapan kelas 12 mungkin juga bisa jadi tipsnya gitu ya Pak ya, cara memantau anak gitu kan. Belajar gitu kan. Jadi harus dipantau untuk tadi tryoutnya seperti itu. Kalau jumlah soal kayak drilling gitu, dikasih target atau enggak juga? Enggak sih. Enak sekali ya. Nah, yang dulu Tapi juga paling enggak? Yang dulu juga enggak? Nah, yang dulu mungkin dia lebih ini kali ya, semangat belajarnya mungkin beda. Jadi dia sendiri ya udah berusaha untuk ada bisa targetnya gitu ya. Dia Beda targetnya berarti sendiri. ya. Kayak kalau anak yang pertama ya, pertama itu kan dia matematiknya waktu SMP aja tuh. Masih ada ujian nasional dulu ya. Iya. Nah, itu 100 tuh dia matematikanya. Padahal saya Bulan. Padahal saya nggak ngajarin banget tuh maksudnya. Udah belajar sendiri. Berarti gitu memang benar ya udah pohon matematika nih ya. Kalau ngajarin banget 200. Iya lah. Bisa 200 Iya, ya. 105 lah minimal lah. Dikasih bonus sedikit. Dikasih plus gitu kan. Paling ngasih trip-tripnya kalau ke anak yang sekarang ya, buat itu ya belajar ngerjain soal yang udah ada jawabannya gitu aja sih. Maksudnya gitu. Jadi kalau belajar nggak ada jawabannya kan kadang-kadang mentok ya. Iya. Mentok, abis itu frustasi gitu ya. Abis itu gue nggak mau belajar gitu. Iya. Gue nggak bisa matematika gitu misalnya ya. PM juga susah, PK juga susah. Nah itu belajar dari yang ada kunci jawabannya dan Gitu pembahasan ya. maksudnya gitu. Iya. Jadi nggak ngerti lihat Oh, gitu pembahasan aja. ya, nggak Ya, cuma pembahasan baca. bukan habis ini ya gitu. Nah itu lebih ngebantu tuh buat belajar anak gitu ya. Jadi emang biasa dilepas juga ya, tadi baca pembahasan sendiri. Ya kayak gitu belajarnya. Gitu deh kira-kira. Oke, itu tadi kalau tadi tryout, terus cara belajarnya berarti fokus ke drilling tapi soal yang ada pembahasannya. Jadi kalau ragu-ragu bisa ngintip, bisa gitu Ngintip dikit. ke belakang gitu kan. Oh, tryoutnya tadi dibahas juga tapi dia Iya. ngebahas sendiri juga Bahas atau sendiri juga. dia tipe yang tryout datang tryout lupakan gitu enggak? Dibahas. Ya, dibahas kayaknya deh mungkin sama teman-temannya itu ya kayaknya. Bareng sama temannya. Bareng sama teman. Nah, Iya. tapi mau masuk jurusan apa? Fatih? Rencananya sih mohon doanya juga ya. Iya, Rencana sih satu. teknik industri. Oke. Di Unair plan pertama, teknik industri lagi di Unsut. Uing enggak Insya Allah, UI-nya nggak mau dia. Padahal bapak ibunya UI nih. Iya. Mana dekat rumah. deket rumah lagi. Nah, mungkin itu tuh gara-garanya. Dia dari TK, SD, SMP, SMA di Depok. Depok. Gitu. Pengen ini Dia nggak mau hijrah di Depok, katanya. Nah, Pengen hijrah ya. pengen merantau. Pengen Asik. merantau, katanya. Pilihan Paling utamanya Unair. ibunya aja yang khawatir. Anak bungsu. Iya. Jauh banget lagi ya Unair ya. Unair di Iya. Surabaya langsung jauh. Ujung pulau banget, nggak mau apa ya ini Dari Jawa kalau Barat ke Jawa Timur. iya kalau Unpad kan tadi masih deket Masih, ya, iya. Masih sama-sama Jawa Barat lah. 3 jam 4 jam masih dapat lah ya sehari Saya nengok. bilang nengokin ntar jauh nih. Iya. Tetap aja maksa nih. Oh dia tetap dia memang pengen Emang dia maunya begitu. maunya ke Unair. Iya.
Tapi teknik industri berarti emang menghindari matematika. Dia kayak Pengen. kakak, bapak, ibu gitu ya, Iya. saudara, Sepupu, banyak sepupu, matematika semua kayaknya udah Matematika dengan angka-angka sepertinya Iya. udah Omnya juga kan? Omnya Omnya juga gitu. Emang udah menghindari banget nih kayaknya. Oke, tadi berarti kalau soal jurusan Ya. itu Pak Eko mantau nggak kalau tadi pilihan-pilihannya? Oh iya, jurusan mantau tuh, ini menuju ke situ diskusinya panjang tuh. Oh, diskusinya panjang. Sama ibunya juga Sama maksudnya. ibunya juga, Udah ya. Dari 2 minggu sebelum kan, Ah. sebelum masuk konsultasi sama Kak Ulin tuh kita udah ngobrol sama Oh. Pati gitu maksudnya. Udah. Misalkan kita nyoba cari 10 jurusan dulu lah gitu ya. Dari 10 jurusan kita tulis 1 sampai 10. Oh, oke. Habis itu kita kurangin satu persatu gitu. Oh, Kita dicoretin kurangin satu-satu. Oh. Oh. Ini gimana sampai kesimpulannya ya tadi teknik industri gitu Oh. maksudnya. Jadi ya itu proses panjang, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Oh. langsung ke teknik industri. Bahkan gitu. jurusannya Mm-mm. sama PTN-nya Ya, benar. itu ada checklistnya Ada tuh. listnya. Checklistnya, gitu ya. ya, Waduh. kita Buat- bikin gitu buat diskusi. Ah, jadi si Pati. meeting harian. Berhari-hari Lumayan meeting relay ya panjang ya. 2 mingguan. 2 minggu ya Allah. Iya, ketemu lagi. Ganti lagi. Kemarin baru 5 nih, Baru- coretnya baru 5 nih. Masih 3 lagi nih apa Lagi nih? coretnya berapa lagi gitu. Aduh, oke. Gitu lah. Jadi sampai ke nemu ke jurusan teknik industri udah di ini baru terakhir PTN-nya Ya. udah ketemu juga. Ya, Oke. kayak gitu. Berarti tadi berarti kalau dari ditarik lagi dari milih jurusannya juga udah didiskusikan Iya. dengan matang, walaupun belajarnya agak demokratis tapi milih Masalah pilihan Iya, tidak bisa tidak main-main. tidak bisa main-main ya. Milih jurusannya, terus tadi kalau cara belajarnya Pak Eko lebih ingin nekanin tryout. Tryout. Nah, tryout dan pembahasannya kalau belajar soal belajar ini pakai yang ada Pakai yang pembahasan ada juga. pembahasan atau ada jawabannya gitu. Iya, Kalau untuk betul. memudahkan anak juga itu biar nggak stres ya, Ya, Pak ya. oh, Gitu. betul. Kayak gitulah kira-kira. Kalau dari istri ada ini nggak? Ada apa treatment khusus ke Fatih atau ke kakaknya dulu? Atau sama juga? Demokratis juga. Ya, ya. isi saya ya hampir sama lah, nggak maksain maksudnya ya, nggak maksain iya. jurusan juga nggak maksain belajarnya gimana Oh. gitu sih, masih yang penting kelihatan masih belajar ya udah gitu. Sama berarti mantengin nilai tryout tuh dua-duanya ya? Iya, Oh. karena setiap nilai tryout dari Lavender saya kirim pasti ke istri saya juga. Oh. Jadi dia ngeliat nih gimana nih, kok masih segini, kok masih segini Oh. kayak gitu. Gitu. Tapi Tapi ini Fatini gitu. supportnya tadi termasuk tadi bimbel ya. Iya. Nah bimbel di Lavender kan dari kapan nih? Dari awal ya? Dari awal. Paling awal ya. Dari awal kelas 12 Kelas ya. Twilight, Senin, Rabu, Jumat. Nah Iya, Jumat yang malam ya. Yang Sore ya menuju yang sore. malam. setengah 5 sampai jam 8. Sore. Nah itu jalan sendiri juga, Fatih. Nggak Berangkat nunggu- sendiri dia. Berangkat sendiri. nggak bareng saya. Pulangnya juga sendiri. Bawa motor jadi Ayo. udah berangkat sendiri aja, pulang sendiri. Nah tadi udah tuh ada berapa tadi? 4 ya berarti ya. Tryoutnya, pembelajarannya, bimbelnya termasuk mungkin salah satunya di bimbel Lavender, Dan terus jurusan. pemilihan jurusannya Iya. juga bahkan dipantau gitu. Kan dianterin nggak ujiannya? Dia Tipe yang nganterin sampai ujian atau kalau orang tua saya nggak nganterin. nggak nganterin ya. Dia nggak tipe yang Takut Kalau- stres juga iya, kalau- mungkin. kalau ujian nggak mau. Ada Nah, orang omnya cewek suruh gitu. nganterin, omnya, abangnya suruh nganterin gitu. Iya, Siapa? iya. Kalau Pak Eko tipe yang nganterin nggak? Kalau waktu yang kedua nganterin. Yang pertama, Yang pertama enggak nganterin, Nggak, enggak nganterin. Yang Yang kedua ketiga ini nganterin. gimana rencana nyanterin, Pak? Iya. kan deket. Kan deket. Kalau dianterin tapi balik lagi gitu lagi. Enggak tahu nih, tergantung anaknya aja mau dianterin apa enggak. Oh, Biar nggak iya. Takutnya stres. malu, malu. Iya, Ada yang gitu. Ngapain sih pakai nganterin Ya. segala gitu? Ada yang begitu kan? Iya, tipe Kalau sayanya sih mau. maunya nganterin. Iya. Ibunya pasti maunya Mau nganterin. pasti nganterin. Keluarga. Iya. Ternyata maunya dipantau dari jauh aja gitu. Tinggal anaknya malu nggak dianterin. Iya, malu gak dianterin gitu. Ya, Aduh, dibebasin aja lah. iya udah gede banget ya anaknya ya, udah sama udah kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari Pak Eko, ada pesan-pesan buat orang tua lain yang anaknya lagi persiapan juga nih, mau
SNBT. Oh, iya, iya. Untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya ya, buat yang putra-putrinya akan melaksanakan UTBK, pesan dari saya, beri semangat aja anaknya gitu ya, jangan dipaksa gitu, jangan ditekan terlalu gimana gitu ya, nanti anaknya stres sendiri, kasihan karena mereka juga kan pengen pengen belajar pakai versi mereka kadang-kadang gitu ya, walaupun kita tetap memantau, bukan dibebasin begitu aja gitu. Jadi anak-anak tuh harus dalam keadaan tenang ketika ujian gitu, jangan dalam keadaan stres gitu. Kalau dia stres nanti yang belajar kemarin setahun tuh hilang semua gitu kan, jadinya jadi begitu gitu. Jadi biarin aja gitu, biarin ini udah deket waktunya, jangan dipaksain lagi ngafalin rumus, jangan gitu maksudnya ya. Jadi belajar udah semampunya gitu, pokoknya jangan dipaksa lah, kayak gitu biar anaknya juga kuat ya. Gitu deh pesannya. Iya. Oke, itu aja. Makasih Pak Eko. Sama-sama Kak Saad, Kak Ana, sama-sama makasih. Selamat berlebaran teman-teman, sahabat Lavender semua, selamat mudik. Ya, selamat juga berkumpul dengan keluarga di kampung halaman gitu. Iya, selamat makan ketupat, opor dan lain-lain, tapi jangan lupa kolesterol. Ya, hati-hati ya. Hati-hati dengan kolesterol. Tetap ada batasannya. Itu aja dari berlebarannya Lavender Channel. Bye. Kami keluarga besar Lavender Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.